Dan, oke. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Juri, mari lihat karakterisasi di sisi OJ. Satu, pemerintah Indonesia ya, kita tahu negara Indonesia merupakan negara berkembang, masih belum capable untuk mengcater semuanya yang menjadi permasalahan untuk mengembangkan sumber daya manusia ini bukan pada akhirnya. So apa? Kita tetap akan melakukan perkembangan dengan kapabilitas kita, dengan memprioritaskan apa yang lebih memiliki potensi untuk mengembangkan negara kita bukan pada akhirnya. Itulah kenapa kita tidak mau pakai tenaga asing, etc. Kita mau ekspor city diberikan kontribusinya dari warga sendiri dan masyarakat sendiri ini lebih efisiensi untuk perubahan dan progresivitas negara kita dan lain-lain pada akhirnya bukan. Dua, lihat secara agresif kita akan ya artinya kita akan memfokuskan memberikan pelatihan camp, bootcamp dan sebagainya seperti pelatihan akreditasi accounting, akreditasi pemanfaatan digitalisasi, etc. Ya, kita memprioritaskan bagaimana pertumbuhan dan pengembangan negara kita lebih di cover oleh warga kita sendiri dengan adanya pelatihan ini bukan pada akhirnya. Kita sadari kita tidak akan bergantung lagi pada negara asing terus-terusan pada akhirnya. So, ya kita bisa jadi negara yang full independen dan ya berpotensi menjadi negara maju dengan skill yang dimiliki sesuai dengan apa yang sudah diperlatihkan, lebih sesuai dengan demand yang dibutuhkan di dunia pekerjaan. So, apa pada akhirnya ini sesuai dengan interest negara berkembang yaitu Indonesia yang menginginkan pada akhirnya sustainability di sisi kami bukan pada akhirnya. Ya, tapi lihat kami tidak akan memberikan bantuan dana terhadap universitas dan sebagainya karena kami fokus adalah karena fokus kami adalah bagaimana pengembangan sumber daya manusia yang dapat bersaing untuk memiliki capability lebih progresivitas lagi ya support dari yang mendapatkan support dari pemerintah bukan pada akhirnya. Even oposisi masuk dan bilang kalau misalnya mereka akan dapat support dari pihak swasta etc. Kalian nggak bisa jelasin kenapa pihak swasta punya interest untuk mengembangkan skill tanpa ya memberikan payback kepada mereka bukan. Mereka nggak mau dengan cuma-cuma memberikan itu pada akhirnya soal bootcamp nggak akan terjadi di sisi oposisi pada akhirnya dan pengembangan skill nggak akan terjadi. So progresivitas akan stagnan pada akhirnya. Tapi masuk ke argumen saya, lihat status quo, banyak sekali orang yang memiliki SDM baik, punya capability yang baik bukan pada akhirnya. Artinya mereka tuh lebih butuh support lebih bukan pada akhirnya untuk dapat bersaing, butuh sesuatu agar dapat menunjang kesempatan mereka. Karena fokusnya saat ini adalah banyak sekali terlalu menstrual ya kebutuhan vulnerable yang padahal banyak sekali alternatif. Ya misalnya program pemerintah, misalnya BLK, BMBKM, etc. Itu banyak sekali bahkan non pemerintah kayak swasta CSR, bahkan program beasiswa lainnya itu masih banyak sekali bukan. Tapi ini susah didapatin untuk orang-orang yang jelas insight-nya, butuh ditekankan expertise-nya pada akhirnya. Makanya kita mau menunjang ini agar payback pada akhirnya bukan menunjang ini agak payback pada akhirnya bukan. Dua, sebagai OJ jelas pendirian kami ingin adanya efektivitas dan efisiensi lebih optimal pada akhirnya dengan tidak memberikan dana tapi memberikan beban moral kepada universitas sendiri untuk ia dapat memaintain kebutuhan mereka pada akhirnya. Dan menggunakan sistematis program yang sudah ada untuk mengikuti program magang pemerintah, kampus merdeka, pusat prestasi yang dapat membantu menaikkan exposure pada univ sendiri sehingga mereka independen, sehingga mereka dapat exposure yang baik dan mendapatkan dianggap akreditasi yang baik pada akhirnya bukan. Ini sangat berpengaruh pada univ sendiri daripada mereka harus bergantung pada pemerintah pada akhirnya bukan. Dan menyesuaikan dengan kapital tetapi sebagai akuntabilitas layanan sosial negara mengenai pendidikan sudah eksis banyak sekali program yang ada seperti kampus merdeka etc. Lagian kami pengen SDM yang ada bisa lebih berkualitas saat dia lulus kuliah. So artinya mereka bisa langsung mudah bekerja. Mereka tuh bisa menciptakan lapangan kerja bahkan pada akhirnya bukan. Ketika lulus karena tujuan kamu kuliah ada pekerjaan dan ada penghasilan dan ini sesuai dengan ya interest masyarakat Indonesia pada akhirnya. Oposisi nggak bisa datang dengan bilang oh kamu kuliah ini bisa kamu lakuin kok pas kuliah tanpa harus ada pemerintah. Ini enggak, karena pemerintah jelas bakal kasih kamu dana yang lebih besar dan ini yang buat kamu yang punya keterbatasan dana untuk ikut latihan skill dan sebagainya akan dapat lebih tercater di sisi kami pada akhirnya. Tapi lihat, misalnya magang dan sebagainya, perusahaan itu terpaksa menerima mereka bukan yang masih ya jika pun ada magang di perusahaan-perusahaan swasta untuk meningkatkan skill mereka pada akhirnya, perusahaan itu terpaksa menerima mereka yang masih kurang kapabilitas baik, akhirnya memberikan apresiasi dengan biaya yang sangat rendah dan melempar moral kepada pemerintah untuk memberikan biaya tambahan kepada mahasiswa itu bukan pada akhirnya. Nah, kita mau nge-value orang-orang yang emang punya capability. So kita bakal kasih program-program ini ke mereka dengan ya sistem meritokrasi dengan adil pada akhirnya. Padahal kita butuh orang-orang yang kayak gini di masa yang akan datang. Since dunia udah berkembang dengan pesat pada akhirnya dengan cepat.
ini udah dunia modern. Kita butuh prarequisite yang baik dengan perkembangan yang modern ini. So manifestasinya lebih jelas. Kita invest kepada skill-skill mereka pada akhirnya. So mereka akan ya independen pada akhirnya, nggak tergantung pada bantuan-bantuan pemerintah, bukan pada akhirnya. Tapi lihat, padahal itu udah konsekuensi dari kemampuan mereka. Apakah layak atau tidak diberikan biaya besar? Lihat bagaimana deltanya. Pembiayaan jadi double bukan pada akhirnya ketika kita harus membayar mereka ketika mereka magang, atau simply kita juga berikan mereka bantuan beasiswa dan sebagainya pada akhirnya. Tapi inklusivitas, kenapa? Karena artinya ini bakal kasih kamu safety net. Karena apa? Kamu terfasilitasi dengan baik untuk upgrade skill kamu, untuk persiapan kamu di masa yang akan datang. Kamu bisa bersaing di masa yang akan datang di dunia yang udah sangat progresif pada akhirnya, bukan? Tapi perguruan tinggi secara keseluruhan punya otonomi untuk menarik uang pangkal, dan ya secara regulasi PTNBH punya otonomi yang lebih luas lagi untuk jalin hubungan dengan korporat untuk dapatin dana. Oleh karenanya mereka tidak akan kekurangan dana, bukan pada akhirnya. Even if oposisi bilang kita too ignorant, itu nggak akan terjadi pada akhirnya, bukan Juri. Kita ingin perguruan tinggi atau independen, mereka juga upgrade kemampuan mereka pada akhirnya. So kita ingin itu terjadi, bukan pada akhirnya, tetapi skill tetap tercater di sisi kami. Karena check and balance, kita tidak bercabang, kita juga nggak bercabang, kita harus mengcater orang kita harus mengecek orang yang magang dan sebagainya, kita juga harus ngecek orang yang dalam bootcamp dan sebagainya. Itu nggak akan terjadi, kita nggak akan bercabang dan lebih mudah untuk dipantau karena pintu pemberian dari pemerintah saja dan tidak terpecah-pecah ke berbagai universitas, bukan? Penentuan alokasi dana dan pengucuran dana langsung oleh pusat, sehingga kalau pusat bilang 5 juta per anak, lebih mudah memantaunya apakah setiap anak benar-benar dapat 5 juta. Sedangkan di sisi oposisi, mereka hibahkan dana 100 juta ke kampus untuk pengembangan diri. Alokasinya tidak ditetapkan untuk apa aja. Pada akhirnya penggunaan akan mudah untuk dimanipulasi, bukan? Pemerintah pusat sulit untuk memantau apakah 100 juta ini atau 50 juta ini dikorupsi oleh oknum, lalu 50 juta digunakan untuk desentralisasi pada akhirnya, kan? Tapi aktor pemantau keuangan bisa memantau pengelolaan dana secara lebih fokus dan optimal, karena dipantau tidak sebanyak itu, bukan pada akhirnya. Tapi selain itu, kami sudah bilang kalau morality universitas menjadi lebih baik bukan karena sebuah kapital, tapi bagaimana pencapaian UNIF juga kurang, mereka tidak terdorong untuk bersaing. Itulah kenapa pentingnya mereka belajar memaintain usaha mereka yang mereka tidak memaksakan dan tidak menuntut dari pemerintah, karena negara pun punya kepentingan sendiri untuk merubah roda ekonomi, untuk membiayakan pekerja riset negara yang kredibel. Pemberian dana kepada universitas or kayak program templating tidak se-impactful itu karena datanya, karena payback-nya sangat minim. So itu tidak ada di sisi oposisi. For Oji, thank you. Baik, terima kasih atas pidatonya. Untuk membuka kasus dari oposisi, aku panggil oposisi pembuka. Here. Sorry, ini kedengeran nggak ya? Soalnya aku deket masjid, jadi kayak terus mereka sholawatan gitu. Ini jelas nggak ya, Kak? Aman kok. Aman ya? Oke, sebentar. Aku rapihin argumen dan set timer 30. Oh iya, Orkom bisa matiin dulu nggak recordingnya? Orkom. Oke, sorry. Wait. Semoga ini nggak distract karena ini dekat masjid dan mereka lagi sholawatan. So, semoga terdengar dengan jelas. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Mari kita lihat apa yang terjadi di OJ Dewan Juri. Mereka sangat asumtif kalau misalkan mereka bilang orang-orang yang punya beasiswa itu bakal keluar negeri, mereka nggak bakal balik lagi dan majukan negeri, sehingga interest mereka adalah mereka pengen orang-orang yang mau Indonesia adalah orang-orang yang emang dari Indonesia sendiri. Ini sangat asumtif datang dari OJ Dewan Juri. Kalaupun mereka kita harus sadari bersama bahwa nggak semua orang-orang yang dapat beasiswa LPDP bakal menetap di luar negeri pada akhirnya, bukan? Mereka juga akan balik. Tapi even if ini bakal terjadi di sisi mereka, orang-orang itu nggak mau balik, tapi ingat Dewan Juri, kita itu pemerintah. Kita punya kewenangan untuk buat peraturan, orang yang dapat LPDP, ya udah kalian harus baik mau nggak mau. Kalau kalian nggak balik, ya udah beasiswa kalian dicabut. Kita tuh segampang itu untuk menarik orang-orang yang keluar negeri terus nggak balik lagi untuk majukan Indonesia pada akhirnya. Sehingga tentukan apa tujuan mereka Dewan Juri. Lalu yang kedua, mereka bertanya, gimana caranya
mereka bilang kalau misalkan yang invest di pendidikan itu cuma pemerintah. Gimana caranya swasta bisa invest di pendidikan? Di OO kita akan membuktikan mengapa padanya swasta itu in the end of the day bakal tetap invest ke pendidikan juga. Ini udah terjadi di status quo Dewan Juri. Sekarang banyak sekali beasiswa-beasiswa dari swasta, misalkan beasiswa-beasiswa dari Bank BCA, Bank BNI, Bank Mandiri, or anything else. Banyak sekali beasiswa swasta yang menawarkan beasiswa pendidikan tersebut. Tapi yang menjadi prerequisite di sini adalah harus ada timbal balik. Kenapa ini likely? Harus ada timbal balik dari pihak-pihak swasta yang memberikan beasiswa ke pendidikan dan orang yang menerima pendidikan tersebut. Misalkan ada beasiswa BNI, mereka buka beasiswa ke dalam dunia pendidikan, terus akhirnya orang-orang di situ harus berkontribusi dalam bank BNI tersebut dan lain sebagainya. Jadi pasti akan ada pihak swasta untuk membantu pendidikan in the end of the day pada akhirnya. Terus mereka juga bilang, kita harus invest di skill, akan lebih baik, jauh lebih baik invest di skill pada akhirnya. Tapi Dewan Juri, kita harus notice di sini bahwa bootcamp itu adalah pendidikan informal, yang mana sama sekali nggak ada aturan yang mengikat, kita harus bagaimana, kita harus masuk berapa kali, kita harus ikut berapa SKS biar bisa lulus bootcamp or anything else. Mereka sama sekali juga nggak ngekarakterisasi bootcamp yang mereka masuk di sini. Maka kita main di dunia OJ, di mana bootcamp ini adalah, kita main di dunia OO, di mana bootcamp ini adalah sebuah pendidikan informal, yang sama sekali nggak ada prasyaratnya, dia harus lulus berapa kali ikut bootcamp, terus dapat sertifikat, atau misalkan ada aturan-aturan mengikat seperti di kampus. Sehingga apa? Nggak ada aturan yang mengikat ini bikin orang-orang itu gampang untuk nggak mau ikut bootcamp, kabur aja. Atau misalkan mereka gampang menyampaikan itu karena nggak ada aturan yang mengikat dari bootcamp. Sehingga investasi skill yang diharapkan dari OJ nggak akan tercapai pada akhirnya di sisi kami, bukan? Karena yang nggak ada yang bisa menjamin orang-orang itu bakal stay di bootcamp selamanya. Karena ya nggak ada aturan, ya simply karena nggak ada aturan yang mengikat aja. Lalu mereka juga bilang, kalau misalkan dana-dana yang diberikan ke sekolah untuk beasiswa, bidik misi, LPDP itu akan dikorupsi. Minus untuk OJ. Ini nggak akan terjadi di sisi kami. Mereka lupa kalau di sisi kita tuh udah ada check and balances Dewan Juri. Kita nggak mungkin kan ngasih bidik misi itu ke orang-orang yang udah kaya raya misalkan. Pasti ada check and balances, dan check and balances itu sangat rumit prosesnya. Kita datang ke rumah orang bidik misi, kita lihat, oh misalkan rumahnya ini jelek, ya udah berarti ini pantas untuk dapat. Sehingga kecurangan itu rawan terjadi karena check and balances dari pemerintah aja udah seketat itu untuk ngasih beasiswa-beasiswa itu ke tangan orang yang tepat. Lalu apa? Ini justru korupsi dana ini akan tetap ada di dunia OJ. Kenapa demikian? Bootcamp itu nggak punya check and balances yang seketat pendidikan formal kayak kampus Dewan Juri. Misalkan kita ngasih dana 5 juta ke orang-orang bootcamp per individu, tapi kan kita juga nggak tahu apakah 5 juta itu benar bakal dipakai apa enggak. Apakah mereka punya check and balances? Enggak kan? Ini akan jauh lebih harusnya di sisi mereka. Check and balances itu ada dan eksklusif di sisi kami, sehingga apa yang digaungkan oleh OJ terkait korupsi dana itu nggak akan terjadi di sisi kami. Justru ini akan menjadi bumerang buat mereka karena mereka akan jauh lebih harmful di sisi mereka. Oke, mari kita benahi framing terlebih dahulu. Di OO, kita ingat Dewan Juri. Kita hidup di mana di Indonesia, negara berkembang, yang mana interest dari orang-orang Indonesia yang mengemban pendidikan itu adalah gimana mereka bisa kerja. In the end of the day, mereka bisa hidup settle. Mereka bakal hidup baik dan lain sebagainya. Karena Indonesia ini orang-orang dengan negara berkembang yang tujuan mereka adalah ya biar mereka bisa hidup settle dengan kerja. Caranya adalah dengan mengemban pendidikan. OJ nggak bisa tiba-tiba datang ngeklaim bahwa tapi orang ada juga loh orang yang mau kuliah karena simply mereka pengen dapat ilmu. Ini nggak akan terjadi di negara berkembang karena orang-orang yang kuliah cuma buat dapat ilmu adalah orang-orang yang mana mereka itu emang orang tuanya udah kaya 7 turunan, makanya kuliah buat dapat ilmu karena mereka udah tahu bakal kerja jadi apa. Makanya kita nge-framing di sini adalah orang-orang Indonesia itu interest mereka adalah untuk dapat kerja. Di status quo saat ini, nggak semua orang itu bisa dapat pendidikan biar mereka bisa dapat kerja. Mereka miskin sehingga nggak bisa afford pendidikan itu. Mereka nggak mampu. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Mereka harus membantu mereka untuk mereka dapat pendidikan dengan memberikan beasiswa-beasiswa tersebut biar nanti mereka bisa bantu kehidupan mereka bisa berpendidikan, mereka bisa sarjana dan hidup settle di negara berkembang ini yang chaos ini Dewan Juri. Dan di sisi kami jelas, kami ingin investasi ini dicanangkan atau difokuskan kepada beasiswa formal seperti LPDP, bidik misi atau dan lain sebagainya yang bisa menunjang itu dibanding ke bootcamp yang pendidikan informal yang nggak jelas itu. Di sini saya ingin memberikan dua argumen. Satu, mengapa ini akan baik? Investasi pendidikan formal itu jenjang karirnya jelas Dewan Juri. Mari kita ingat lagi, interest dari masyarakat Indonesia punya pendidikan adalah untuk mereka bisa bekerja. Simply mereka butuh jenjang karir yang jelas. Dan jenjang karir yang jelas ini hanya bisa
bisa dicapai di sisi oposisi pada akhirnya. Mengapa? Kalau misalkan kita tahu kita mau jadi dokter, ya udah kita berarti harus kuliah kedokteran, terus kita harus S1, S2, koas dan jadi dokter. Jenjang karirnya jelas. Di sini pemerintah bisa membuktikan kepada masyarakat kalau kita kasih beasiswa, ya udah kamu kuliah aja dari S1 sampai S3 dokter, lalu jadi dokter. Masyarakat akan lebih percaya dan bisa mengafford ini pada akhirnya, bukan? Di sini pemerintah sudah berhasil memberikan kepastian bahwa jenjang karir yang jelas bagi orang-orang tersebut pada akhirnya. Lalu yang kedua, future impact-nya apa? Ketika nantinya pemerintah ini afford ke beasiswa pendidikan, banyak orang-orang yang nggak bisa sekolah jadi bisa sekolah, lalu banyak orang-orang S1 yang nggak bisa S2 akhirnya bisa S2, mereka dapat pekerjaan yang baik karena mereka dapat pekerjaan yang baik dan lain sebagainya. Ini akan impactful juga buat pemerintah. Karena apa? Ketika mereka kerja, mereka pasti punya pendapatan dong, Dewan Juri. Ketika mereka punya pendapatan per kapita meningkat, orang-orang Indonesia jadi banyak yang lebih produktif in the end of the day, mengurangi angka pengangguran dan lain sebagainya yang jauh lebih baik bagi ekonomi Indonesia in the end of the day. Kalau misalkan mereka bakal bilang, tapi bootcamp juga bisa bikin mereka bekerja. Tapi Dewan Juri, di status quo pada saat ini, prerequisite untuk masuk kerja di banyak hal adalah mereka harus punya ijazah pendidikan formal. Mereka harus punya at least ijazah SMA, S1 atau S2. Gak bisa tiba-tiba kita mau ngelamar, misi saya mau jadi CEO, saya punya bootcamp di digital marketing nih, saya mau, enggak, terima kasih, saya mau ngelamar. Gak bisa, Dewan Juri. Oleh karena itu, di sini prerequisite mereka harus bisa dapat kerja adalah mereka punya ijazah formal, dan kita sebagai pemerintah harus memprovide bagaimana orang-orang itu bisa dapat ijazah formal dan bisa melanjutkan pekerjaan mereka. Ini akan jauh lebih baik bagi kita pada akhirnya. Kita harus dimenangkan karena kita bisa memberikan future impact yang besar, satu. Dua, kita juga bisa menekel semua argumen dari OG in the end of the day. Thank you, Pro, to of us. Baik, terima kasih atas pidatonya. Untuk melanjutkan kasus dari opening government, aku panggil Deputy Prime Minister. Here. Oke, sudah suara aku kedengaran dengan jelas nih. Iya, jelas. Sudah. Oke, saya timer. Referensi POI aku unmute karena aku nggak bakal ngecek chat or raise hand. Oke. Enggak, device-ku nggak hang. Sebentar. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dua kontribusi saya dalam perdebatan kali ini, 1 rebuttal, 2 praktikal. Jadi mari kita lihat bagaimana tim OO masuk dalam perdebatan ini. 1, kita udah bilang ini adalah sistemnya meritokrasi, di mana di situ sudah ada SK, kode etik, jelas pemerintah juga nggak mungkin asal-asalan aja karena mereka tahu mereka butuh itu dan payback ke SDM generasi masa akan datang untuk produktivitas yang bawa pergerakan. So, ini udah jelas accountability-nya jauh lebih baik di sisi kami karena centralis dan tahu efisiensinya. Lalu juga OO dan CC nggak bisa bawa gap pendidikan karena permasalahan itu muncul karena permasalahan struktural yang terjadi di SDO. Karena nggak bisa hanya pergerakan moral obligasi cuma perintah aja. Karena bukti option yang banyak ada kayak CSR, program swasta dan sebagainya itu percuma nggak bisa dipakai kalau mereka nggak punya awareness, nggak punya interest buat involve ke pendidikan. Ya karena mereka tertanam interest lain, misal maka kamu nggak bisa salahin pemerintah aja. Lagian kita nggak utopis bilang langsung kamu jadi CEO or apa. Kita bilang ini untuk expertise dan akreditasi yang
minim didapatkan karena banyak prerequisite-nya yang perlu dicapai, maka catat ini. Mereka bilang banyak beasiswa dari bank dan sebagainya. Juri, P1 kami udah jelasin, justru itulah yang akan terjadi sih kami, bukan pada akhirnya bahwa beasiswa nggak harus dari pemerintah dan univ. Nggak secara harus menggantungkan diri ke pemerintah, pada akhirnya bukan. Kami ingin inclusivity universitas tetap progresif dengan mandiri dan mengembangkan program-program mereka, pada akhirnya bukan. Ini adalah solusi yang apple to apple pada akhirnya. Lalu check and balance yang kamu bilang itu nggak tercapai dengan baik karena kenapa? Lihat deh gimana di sosmed. Banyak orang yang protes anak-anak KIP bisa naik motor NMAX, maaf sebut merek, punya HP yang harganya lebih dari penghasilan yang mereka bilang di awal, yang nggak sesuai dengan penghasilan yang mereka bilang di awal. Logikanya kalau ini udah berjalan dengan baik, nggak mungkin ada keributan kayak gini di medsos, bukan? Ini ada karena mereka merasa nggak ada keadilan, bukan? Even if check and balance itu terjadi di sisi kamu seperti yang kamu bilang, rumit, kalau kamu bilang rumit, justru kerumitan itulah yang kami hindari, bukan curi. Nggak mungkin 100 mahasiswa kami hadirkan yang lebih mengeluarkan akomodasi untuk mendatangkan rumah-rumah yang ada di Kalimantan atau daerah manapun, misal mengeluarkan lebih banyak biaya dan eksklusif. Tapi P1 kami juga udah jelasin kenapa check and balance akan likely juga terjadi. Kalau bootcamp tidak dilakukan online, akan ada posko dan sebagainya, sehingga kamu cukup menugaskan petugas situ untuk cross check dan handle ini. Even if itu disebarkan kepada per orang-orang, kuota ini juga nggak sebanyak kuota hanya untuk orang yang benar-benar lagi untuk niat mengikuti ini, bukan pada akhirnya karena tetap ada tes dan lain sebagainya. So mari masuk ke poin praktikal kami. Juri, bagaimana proposisi kami dapat lebih mengcater banyak pihak? Juri, member P1 kami udah bilang dunia tuh udah progresif karena orang-orang udah punya banyak alternatif untuk dapat beasiswa or insentif. Insentif apapun, nggak harus relay on pemerintah aja. Karena kenapa? Beasiswa pemerintah itu juga terbatas dan persaingannya ketat. Makanya mereka sadar mereka nggak bisa di pemerintah aja. Dan juga di SQ sekarang tuh lagi butuhnya orang yang paham banget sama bidangnya or expertise kayak SEO or digital marketing. Karena kenapa? Karena ini berpengaruh biar gimana perusahaan bisa compete dengan SQ yang udah penuh sama banyak perusahaan, ini juga berlaku di pemerintah. Mereka butuh expertise untuk bisa regulasinya lebih tepat dan efisien dan efektivitas waktu. Sehingga pembahasan soal kebijakan dan sebagainya nggak perlu waktu yang lama karena mereka udah punya ahlinya yang bisa kasih langsung banyak alternatif. So ini lebih banyak benefit, bukan? Kami juga ini bakal baik kalau kamu fokus ke peningkatan skill. Karena kenapa? Artinya kamu udah tahu gimana realita pekerjaan, bukan? Karena artinya kamu gak di titik abu-abu lagi buat kira-kira pekerjaan asli itu bagaimana. Kamu nggak bisa datang dengan bilang ada kok magang pas kuliah saat ini or magang mandiri. Ini nggak cukup. Kenapa? Karena juri sadari pemerintah tuh punya wewenang yang lebih besar, so mereka bakal lebih mudah buat kasih insentif ke perusahaan untuk buka kesempatan untuk kamu magang dan sebagainya ke banyak tempat yang misal di SQ saat ini nggak semua perusahaan bakal bisa terima karena sekarang nggak ada jaminan perusahaan mau terima kamu di magang kalau kamu nggak ada kerjasama sama kampus kamu nggak cukup terskill dengan baik. Makanya ini bakal pemerintah cover, bukan? Lalu pemberian dana hibah kepada seluruh univ or kayak program yang udah template tidak se-impactful itu itu deltanya karena payback sangat minim. Inilah yang akhirnya tidak urgent karena spektrum sistem itu beragam. Ada penelitian, riset, nggak diambil semua oleh negara. Karena negara punya sendiri sistemnya, makanya jadi nggak mau ambil prototype templating. Karena mereka sepemilih itu untuk mengambil hasil riset, nggak bisa menggerakkan roda ekonomi juga. Mending langsung aja kita kasih. Makanya, tapi selain itu ketika pemerintah mau kasih akreditasi yang beragam, itu perlu disesuaikan kebutuhan. Bagus dong jika misal pemerintah butuh ekspertisi angkutan, ekspertisi farmasi, maka mereka bisa manfaatin ini dan nggak ngandelin dari orang asing. Bagus, bukan? Bagus karena deltanya lebih efisiensi ngejawab interest kebutuhan. Ini jauh lebih baik pergerakan untuk negara karena negara bisa identify apa yang urgent dan nggak urgent. So OJ terlalu distopis. Tapi deltanya apa? Perguruan tinggi kamu perlu ningkatin juga kualitas lulusan kamu, bukan? Karena ini bakal pengaruh ke exposure kamu as univ. Makanya di SQ banyak kampus yang belum lama buat nge-branding kampus mereka, banyak yang lulus di perusahaan A, B, C. Lalu juga ini bakal ngaruh gimana pemerintah kasih insentif lebih besar ke kamu. Lihat gimana kalau kampus kamu bisa melakukan program pemerintah dengan baik, bakal ada payback di sana. Kan? Makanya apa ini bakal lebih baik buat kamu aspek perguruan tinggi, bukan? Karena kalkulasinya akan jelas dalam berbagai
aspek. Ya, kalkulasi ini bukan dana aja, tapi soal gimana peningkatan kualitas kamu. Lagian kamu SPT juga bisa kerjasama dengan banyak perusahaan or NGO yang kasih beasiswa, bukan? Sehingga apa? Mahasiswa kamu masih bisa tercater dalam bantuan dana kuliah. Pemerintah, sebagai pemerintah, ya kamu mau ada peningkatan kualitas, bukan? Karena ini bakal simetrikal agar ada peningkatan juga dalam GDP dan lain sebagainya. Karena kenapa? Kalau kualitas SDM-nya baik, akhirnya apa? Ya, pekerjaan bakal lebih baik juga, produktivitas bisa ada, dan kamu bisa compete dengan negara-negara lain. So, ini lebih beneficial, bukan, untuk kamu untuk kamu as pemerintah. Lalu perusahaan, mereka bisa pakai orang-orang yang good capability yang ada dan kasih payment dengan baik secara SDM-nya. Lama-lama ya, yang akhirnya apa? Lama-lama per kapita juga bakal jalan. Ini yang dibutuhin. So the reason, alasan susahnya gap minority dan majority di SQ bukan gak ada pendidikan, tapi lulusan S1 banyak membludak, tapi mereka nggak punya expertise. Ya, ini makanya yang menjadi suatu urgensi yang harus kita perbaiki di status quo saat ini. Oh, dan CG nggak bisa bawa gap. Ya makanya. Ya, that's why kenapa pada akhirnya ini akan lebih baik di sisi kami, karena kami lebih bisa mengcater banyak aktor dan lebih jelas secara beneficial dan even inner work. So, vote untuk OG. Baik, terima kasih Deputy Prime Minister. Untuk menutup kasus dari debat opening, aku panggil Deputy Leader of Opposition. Here. Halo, Kak. I'm sorry, aku audible nggak? Halo, Aman kok. ada yang bisa confirm? Oke. Untuk Orkom matiin dulu recordnya. Oke, untuk POI, unmute aja. Disclaimer, mungkin aku bukan orang yang paling jago di dalam room ini, dan ini pertama kalinya aku di Grand Final dan kategori novice. So, aku wajib berbangga pada hari ini. Terima kasih untuk ayah dan emak saya yang udah di rumah, dan terima kasih terutama untuk coach kami yang masih cintanya itu bertepuk sebelah tangan. Oke, aku akan milih pidato dalam... Oh, wait. Aku akan mulai pidato dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, 3 poin kontribusi yang akan disampaikan. Pertama, overview, kedua, rebuttal, dan ketiga, argumen. Lihat kenapa opening itu deadlock juri. Mereka pada akhirnya nggak sadar bagaimana interest pemerintah itu lebih luas dan nggak sesempit apa yang mereka pikirkan. Dan pada akhirnya mereka cuma bermain di base case mereka aja, dan seharusnya mereka lihat juga interest masyarakat yang dimana mereka pengen punya keahlian agar bisa dapat kerja, dan itu akan aksesibel untuk semua masyarakat tanpa membedakan kalau kamu itu bisa kuliah atau bisa pendidikan atau kamu cuma tamatan SD pada akhirnya. Pertama, mari kita masuk ke rebuttal. Pertama, framing OO bahwa tentang beasiswa, tentang bidik misi dan KIP misalnya di OJ juga sama. Aminis untuk mereka berdua, kami rasa beasiswa kayak bidik misi gak akan masuk dalam konteks beasiswa. Lihat karakteristik beasiswa di mana untuk daftarnya kamu harus punya prestasi atau enggak minimal bisa bahasa Inggris dengan TOEFL 550 misalnya. Tapi ini enggak ada di kriteria bidik misi dan KIP di mana kamu hanya perlu keterangan bahwa kamu itu benar tidak mampu atau dalam konteks lebih kasar itu kayak miskin. Sehingga jatuhnya bukan beasiswa tapi malah bantuan yang sama kayak bansos lainnya yang dilakukan oleh pemerintah untuk sektor lain misalnya. Kemudian OO bilang juga mereka kasih aja mereka beasiswa biar dapat kerja dan mereka akan bisa naikin kualitas mereka pada akhirnya. Kami rasa ini nggak ada likelihood yang jelas dan parameter yang jelas gimana orang yang berkualitas di si mereka. Kami rasa ini nggak akan efektif itu juga. Kenapa? Beasiswa itu misalnya PDP kebanyakan akses untuk mereka yang mau jadi dosen aja pada akhirnya, dan ini nggak aksesibel untuk semua sektor pada akhirnya karena itu juga punya burden
lagi di mana satu profesi aja nggak akan bisa untuk mengcover semua profesi yang akan pada akhirnya secara luas untuk kita lihat. Kemudian ketiga, framing tentang jenjang karir juga sangat receh kami rasa. Minus untuk mereka. Kami rasa jenjang karir itu nggak terlalu penting untuk dibahas di mana itu nggak aksesibel untuk semua masyarakat. Mereka nggak mau jadi dosen kok untuk harus S3 dan sebagainya. Mereka juga nggak mau jadi untuk jadi profesor misalnya. Tapi profesi dalam pekerjaan itu bukan cuma satu aja, tapi banyak yang nggak perlu harus diversity di sisi jenjang karir kami rasa. Misal kamu mau jadi misal tentang barista dan sebagainya nggak harus boleh S3 kan pada akhirnya. So itu nggak aksesibel di sisi mereka. Kemudian kami rasa bootcamp itu nggak terlalu sempit. Banyak bootcamp yang tentang basisnya itu pendidikan. Misal paket C dalam pendidikan. Yang kalau kamu misalnya nggak tamat SMA, kamu bisa daftar paket C. Itu adalah satu bootcamp yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan dan apa di sektor masyarakat dari masyarakat mereka pada akhirnya. Tapi lihat bagaimana sebenarnya perbedaan atau emphasize antara OJ versus CG. Aku bingung jujur delta di OJ itu gimana. Mereka inginkan kemajuan tapi mereka terlalu naif pada akhirnya karena mereka hanya membahas tentang gimana beasiswa dan bootcamp itu aja, tapi mereka nggak pernah engage tentang mosi ini, tentang manakah yang akan bawa pemerintah Indonesia untuk maju, dan ini tentunya akan lebih aksesibel untuk di masyarakat yang ada di Indonesia tentunya. Tapi lihat yang di CG. Pertama, lihat interest pemerintah Indonesia. Mereka ingin jadi negara maju dan negara emas misalnya katanya yang pada tahun 2045, di mana mereka akan terus push untuk naikin kapabilitas SDM, dan mereka sadar sebagai negara yang kaya dan sumber daya alam mereka itu banyak, tapi SDM mereka untuk tata kelola itu nggak ada. Artinya interest mereka adalah akses yang luas, di mana ini akan meningkatkan kapabilitas masyarakat mereka secara luas tentunya. Implikasinya mereka ingin SDA mereka banyak dikelola oleh warga negara mereka sendiri pada akhirnya. Lihat bagaimana bootcamp dan pelatihan misalnya. Tapi pertama mari kita lihat kenapa ini hadir misalnya itu di sisi ini. Pertama, bootcamp itu hadir karena kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar di SG itu tentang skill dan kemampuan kamu. Untuk kamu kerja misalnya kamu harus ada sertifikasi dan sebagainya. Makanya akses untuk ini akan lebih baik di sisi kami. Kemudian kamu harus pahami kenapa pemerintah Indonesia harus invest ke hal ini. Sadarilah pemerintah harus pasti bertanggung jawab dan kesejahteraan rakyatnya. Kita sama-sama nggak bisa menolak kalau pemerintah tahu mengenai kebutuhan tenaga kerja yang membutuhkan terutama di sektor hadir di bidang pemerintah di dalamnya tentunya. Mereka mau masyarakat kompeten untuk mengisi bidang itu. Lihatlah ketika pemerintah hadir untuk melahirkan pelatihan dan sertifikasi ini, mereka udah ngembangi kurikulum berdasarkan kebutuhan pasar yang udah dipetakan oleh mereka sendiri. Lihatlah program pelatihan ini udah berkomunikasi dengan perusahaan dan industri atau bidang pemerintahnya terkait. Kurikulum dirancang juga sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang udah tentunya diidentifikasi mereka, dan hal ini bakal kasih sertifikasi yang diakui dan terakreditasi tentunya. Jadi ini yang jadi jaminan walaupun mereka bootcamp 6 bulan doang, tapi pada akhirnya mereka udah punya kualitas dan ngerai standarnya. Bukankah dari hal yang pemberi kerja akan memberikan kepada kandidat ini dengan standar yang telah ditetapkan kayak ngajar di TK yang daftar terus keluar lulus, ada kompetensi dan evaluasi di situ. Mereka akan menghasilkan kandidat yang pada akhirnya lulus dengan keterampilan yang dapat diandalkan sesuai dengan kebutuhan dari yang adanya kolaborasi itu dari awal yang kami bilang. Kedua, itu hadir karena masyarakat nggak skapabel itu di pekerjaan yang tidak terlalu diverse, misal barista, pastry atau pekerjaan yang lebih misal aksesibel untuk semua masyarakat tanpa jenjang pendidikan yang tinggi. Contoh kayak pemerintah bisa buka pelatihan untuk barista karena masyarakat pengen berada di atau kerja di kayak misalnya tentang itu pada akhirnya. Tapi lihat kenapa beasiswa itu hadir dan tujuannya apa. Kami sadar beasiswa itu tujuannya untuk menyiapkan SDM yang berkapabilitas. Mereka akan kembali untuk mengabdi kepada negara mereka tentunya. Tapi banyak kasus di mana mereka nggak kembali seperti yang di Oji sampaikan. Atas misalnya mereka yang akses itu cuman orang-orang yang berprivilege pada akhirnya untuk akses beasiswa. Implikasinya apa? Ini akan buruk di mana negara akan mendapatkan kerugian baik material dan imaterial, di mana ini tentunya akan berdampak pada sektor lain dan kami rasa ini akan mubazir dana pada akhirnya. Kemudian yang kedua, kenapa dengan mendukung agresif untuk mengurangi investasi di beasiswa seperti LPDP dan lainnya itu akan lebih baik. Beasiswa seperti LPDP itu punya banyak masalah, kayak mereka nggak kamu kembali, kayak misal kasus Mbak Oji, atau misalnya mereka mengabdi dan mereka jadi dosen dan cuma money oriented misalnya, karena kamu juga nggak bisa kesasin untuk kasus kalau misal mereka jadi dosen mereka bakal ya ngabdi untuk negeri mereka juga. Even kamu bilang ada tridharma perguruan tinggi dan sebagainya, kami rasa itu tetap nggak aksesibel untuk semuanya karena ya itu ujung-ujungnya dana pemerintah juga kan, sama aja boros dana juga pada akhirnya. Kemudian beasiswa itu nggak aksesibel untuk semua masyarakat. Sadarilah akses untuk beasiswa hanya untuk mereka yang punya privilege baik dalam konteks material atau material. Kenapa? Untuk ikut beasiswa kamu harus dapat akses kan kayak informasi dan sebagainya, atau kamu harus punya materi yang seperti itu untuk tes TOEFL dan sebagainya. Sadarlah untuk akses informasi kayak ini, kamu butuh privilege dan gak akan fleksibel untuk semua masyarakat. Kayak masyarakat di perkampungan di mana akses informasi masih minim. Dan lihat masyarakat yang punya materi sedikit, mereka tidak bisa untuk tes TOEFL. Enggak ada usah tes TOEFL aja. Misalnya Duolingo, Enlista saja yang paling murah. Itu aja 900K biar kamu bisa daftar ISMA misalnya. Itu nggak bisa aksesibel anak kosan yang kere kayak misalnya itu
orang-orang yang kayak aku misalnya, beasiswa itu juga terbatas loh. Kuotanya itu terbatas. Misal untuk 250 orang aja untuk beasiswa unggulan. Dan itu nggak akan aksesibel untuk untuk masyarakat pada akhirnya. Tapi compare dengan misalnya itu kalau kamu bootcamp dan sebagainya, atau buat pelatihan bahasa Inggris sebagainya, semua itu bisa diakses oleh masyarakat. Mereka tinggal daftar masuk grup dan ya itu pelatihannya pada akhirnya. Dan tentunya itu akan lebih aksesibel pada akhirnya. Program pelatihan itu juga akan lebih aksesibel untuk semua masyarakat karena ya pelatihan ini akan lebih baik pada akhirnya daripada apa yang di sisi OO pada akhirnya. Tapi even misalnya CEO bawa dengan kasus yang lain, kami rasa itu tetap nggak akan aksesibel untuk masyarakat karena pada akhirnya apa yang diinginkan atau yang ditres oleh masyarakat dari pemerintah Indonesia itu juga adalah aksesibilitas yang dimana itu akan tentunya meningkatkan keterampilan mereka pada akhirnya. Tapi lihat kenapa dengan bootcamp dan pelatihan sebagainya itu bisa mengatasi permasalahan ketimpangan di keterampilan. Kita nggak kekurangan sarjana dan pasarjana yang selalu tiap tahunnya, tapi lihatlah kita selalu kekurangan dalam melihat adanya kesenjangan dan keterampilan yang dimiliki oleh lulusan dan kebutuhan tenaga kerjanya dalam dunia instruksi. Kami yakin dengan adanya hal ini pemerintah bisa ngatasin kesenjangan yang outputnya itu bisa kita dapat tenaga kerja yang punya keterampilan yang jauh lebih aksesibel untuk semua masyarakat dan itu akan sesuai dengan kebutuhan di pasar pada akhirnya. Artinya apa? Ini akan lebih aksesibel pada akhirnya untuk semua masyarakat dan ya pot untuk CG. Baik, terima kasih atas pidatonya. Untuk membuka kasus dari oposisi penutup, saya panggil member of opposition. Here. Halo, suara aku clear? Iya. Oke, bentar ya, saya timer dulu. Untuk preferensi POI mungkin bisa langsung unmute aja, karena saya nggak bakal buka chat box. Oke. Pidato sebentar karena ini adalah grand final pertama saya mau ucapin terima kasih dulu kepada coach kami, ada Kak Ran, Kak Lan, dan juga Kak Ken, dan juga kepada salah satu coach kita yang sama-sama ada di sini. Oke, pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Juri buang setup CG karena dia aja udah salah mengenai apa itu beasiswa. Ini bakal kami jelasin di karakterisasi beasiswa nanti. Buang juga setup OG dan OO karena simply mereka bahkan nggak pernah buat bikin setup. Juri opening match deadlock dengan memperdebatkan siapa yang lebih bagus dalam mendapatkan check and balance dan hanya bermain dalam kasus asumsi kayak misalnya ada orang yang salah bidik misi dan lain sebagainya. Opening juga nggak pernah buat karakterisasi seperti apa sebenarnya akademisi ataupun masyarakat Indonesia itu sendiri. Juri, mosi ini adalah mosi yang memperdebatkan apakah lebih worth it bagi pemerintah Indonesia untuk mendukung sekelompok akademisi yang berprestasi untuk diberikan program ketimbang mendukung seluruh masyarakat Indonesia dengan adanya program pelatihan dan sertifikasi. Juri lihat dulu BIM itu sangat susah loh untuk masuknya, butuh prestasi dulu kayak misalnya prestasi kamu di tingkat nasional ataupun internasional. LPDP juga butuh seleksi dulu, bidik misi juga butuh seleksi dulu. Artinya akan ada kompetisi dan mereka berkompetisi untuk mencapai program-program ini. Lihat Oji dulu. Oji nyebutin kalau misalnya mereka pengen jadi negara maju dan independen tanpa adanya investor asing. Mereka harus reliable, sangat utopis. Kami rasa kamu butuh investasi juga dari negara asing, apalagi kamu yang baru aja gembar-gembor pelatihan yang pastinya butuh dana banyak sehingga modal sisanya kecil. Masyarakat juga butuh transfer ilmu yang eksklusif hanya didapatkan dari negara-negara lain pada akhirnya. Sehingga akan sulit bagi kamu untuk bisa menjadi negara maju dengan independen pada akhirnya. Atau dua, masalah mudahnya manipulasi di universitas. Ini sangat gak eksklusif. Justru ribet di kalian karena simply kalian justru mengadakan pelatihan di tengah banyaknya masyarakat. Artinya ketika masifnya masyarakat hadir, maka akan sangat susah bagi pemerintah untuk bisa mendata pendanaan yang diturunkan kan. Atau tiga, mereka juga nyebutin tentang mereka bisa dapetin skill. Sebenarnya ini udah diribat sama OO, tapi sebenarnya apa yang akan kami jelaskan adalah sebenarnya ketika kamu menjadi akademisi, kamu emang nggak ditargetin untuk mendapatkan skill kan. Kamu sebagai akademisi emang ditujukan untuk untuk melakukan riset dan inovasi, bukan melakukan hard skill kayak misalnya apa yang disebutin oleh Oji tadi. Maka kami rasa Oji udah berhasil kami menang, udah berhasil kami kalahin. Atau OO bilang kalau misalnya mereka nyebutin tadi banyak orang yang nggak bisa sekolah dan bisa untuk sekolah. Ini nggak ada likelihoodnya sama sekali, dan kami rasa ini juga di luar musim perdebatan ini. Atau dua, mereka juga nge-compare tentang sertifikat pelatihan sama gelar sarjana. Ini asumtif. Sebenarnya ini tergantung perusahaan dong, jadi ini nggak bisa dikredit lebih lanjut kepada OO. Oke, masuk ke ranah rebuttal 1, klaim CJ terkait bootcamp itu ada untuk masyarakat yang nggak butuh pekerjaan itu, yang kayak misalnya nggak butuh pendidikan kayak misalnya barista dan sebagainya. Respon kami tidak. Kami rasa ini udah ada pelatihannya oleh swasta ataupun lembaga-lembaga yang ada di status quo kan, atau juga oleh coffee shopnya sendiri, karena mereka pada akhirnya membutuhkan barista itu pada akhirnya. Atau ketika kamu melakukan pelatihan ini secara gembar-gembor, artinya orang mempunyai skill yang banyak dan sama pada akhirnya. Artinya kompetisi juga bakalan ada dan pada akhirnya akan susah juga untuk mereka masuk ke dalam suatu pekerjaan. Atau dua, klaim CJ terkait butuh akses ataupun privilege untuk dapat tahu beasiswa. Respon kami tidak. Kami rasa kalau emang kamu mau ya kamu bakal cari tahu. Atau B, even if emang ini butuh privilege, ini juga tergantung dalam effort kamu untuk bisa buat dapetin beasiswanya kan. Bos kami jelas
jelas kami menginginkan adanya efisiensi dana dan edukasi yang baik di masyarakat. Lihat status quo saat ini. Satu, juri, Indonesia adalah negara yang berkembang, di mana mereka memiliki interest agar dapat memperlihatkan kekuatan negaranya agar tidak dipandang sebelah mata oleh negara lain. Kami rasa ketika kamu mencapai suatu prestasi, kamu akan jauh lebih dipandang oleh negara lain ketimbang kamu yang punya skill. Sebenarnya semua orang akan punya anyway jika ini diterapkan pelatihannya kan. Atau dua, udah banyak pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pihak swasta yang open untuk semua masyarakat. Kami rasa pelatihan dari swasta ini juga udah bagus karena juga punya kredibilitas sendiri. Kami rasa pelatihan ini juga ditawarkan oleh mereka yang lulus dari universitas kan. Artinya orang-orang yang terdidik ini juga akan turun di tengah-tengah masyarakat untuk meningkatkan kualitas masyarakat itu sendiri. Sehingga udah nggak perlu lagi bootcamp dari pemerintah. Kami rasa juga udah ada pelatihan skill dari YouTube karena ini simply adalah bootcamp tentang skill yang nggak terlalu berat, nggak harus di kontenin, nggak harus seberat universitas, sehingga dari media sosial itu udah ada dengan ada status quo kayak YouTube dan lain sebagainya, sehingga nggak harus kamu buat ngadain pelatihan ini dan nggak urgent bagi kamu pada akhirnya. Atau tiga, banyak orang-orang yang potensial tapi nggak cover semua kebutuhan mereka dalam pendidikan. Kami rasa banyak orang yang berkompetisi di tingkat nasional dan mendapatkan medali kayak ICO, IBO, IMO, dan sebagainya. Mereka yang mencapai tingkatan ini juga bersaing sama orang-orang di Indonesia terlebih dahulu. Artinya masih banyak orang yang potensial di Indonesia dan belum mendapatkan kesempatan tentang hal-hal kayak gini. Sehingga ketika kamu justru cut off program ini, orang-orang akan mungkin kehilangan keinginan mereka untuk bisa berprestasi pada akhirnya. Karakterisasi satu, secara agresif. Kami rasa ketika kamu melakukan hal ini secara agresif, artinya ini bakalan dilakukan dalam kurun waktu yang sangat singkat kan. Kayak misalnya kamu nge-cut off tiba-tiba keuangan jajan bagi mahasiswa bidik misi, atau misalnya kamu menarik mahasiswa LPDP untuk kembali ke Indonesia untuk menghemat pembiayaan misalnya. Artinya mereka sedang berusaha untuk berprestasi ini dihentikan pada akhirnya. Atau dua, sarjana dan pasca sarjana. Juri kami rasa mereka adalah akademisi di mana mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk melakukan riset dan penelitian terpelajar pada akhirnya. Akhirnya ini adalah program mendukung para akademisi dalam kegiatan mereka untuk memperdalam ilmu mereka. Kami rasa kami rasa mereka pada akhirnya berjuang untuk bisa masuk ke dalam universitas. Artinya mereka adalah orang-orang yang udah bisa dibilang hebat dalam beberapa hal. Ketika kamu mencoba mengikuti seleksi bidik misi, LPDP, dan BIM, artinya kompetisi yang ada di sisi kamu adalah kompetisi yang emang udah se-struggle itu. Kami rasa secara general kita udah paham kalau misalnya sarjana dan pasca sarjana memang punya pengetahuan yang lebih dibandingkan masyarakat general kan. Artinya mereka adalah orang yang bisa untuk mewakili rakyat Indonesia dalam mencapai pengetahuan. Tiga, masyarakat Indonesia. Kami rasa masyarakat Indonesia adalah merupakan masyarakat yang belum sepenuhnya progresif. Artinya ketika kamu belum paham dengan adanya perkembangan di status quo dengan konteks globalisasi, lalu kamu mengikuti pelatihan, maka seberapa banyak orang yang harus didorong dengan adanya pelatihan yang menjangkau seluruh masyarakat Indonesia ini. Anda harus berkaca bahwasanya kayak infrastruktur di Indonesia aja nggak sampai ke semua wilayah di Indonesia. Apalagi dengan pelatihan kayak gini, di mana infrastruktur kayak internet aja belum mencapai hal itu ketika kamu melakukannya dengan Zoom misalnya. Atau dua, kami rasa masyarakat Indonesia kelas bawah saat ini masih berusaha untuk struggle dalam kehidupan mereka. Artinya apa? Mereka nggak pernah bakal fokus sama program ini karena mereka emang harus bekerja setiap hari agar bisa memenuhi kebutuhan primer mereka. Maka kapan mereka akan concerning akan pelatihan ini pun ketika pemerintah ngasih tentang program-program hal ini. Even mereka pengen naik kasta ketika mereka pengen keluar dari kerjaan harian mereka kayak nguli dan lain sebagainya, ya mereka nggak bakal bisa buat makan selama sehari karena ya simply mereka adalah orang-orang yang terbawah gitu misalnya. Tapi di sisi kami sebenarnya ada kegiatan kayak KKN yang emang langsung turun di tengah masyarakat. Artinya apa? Artinya apa yang sebenarnya diinvest pemerintah ke program-program sarjana dan pasca sarjana itu juga balik kok ke tengah-tengah masyarakat, simply karena kuliah kerja nyata juga merupakan program-program yang pada akhirnya akan termasuk ke dalam program-program pendidikan dari sarjana dan pasca sarjana dari pemerintah. Atau kita main di dunia-dunia, kalau misalnya di dua dunia, kalau misalnya masyarakat Indonesia itu progresif misalnya, kami rasa ini juga bakalan worth. Karena kalau emang masyarakat Indonesia udah progresif, maka untuk apa ada pelatihan lagi? Mending mereka untuk mencapai prestasi di dunia dengan adanya iming-iming kayak misalnya beasiswa dan lain sebagainya. Atau empat, kami akan karakterisasi beasiswa yang salah ada di CG. Juri, beasiswa itu sebenarnya ada dua, ada yang dari keuangan dan ada dari keuangan yang rendah dan untuk orang-orang yang berprestasi. Untuk yang keuangan rendah ya ini worst karena menutup kesempatan mereka untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih, apalagi di kasus mereka yang pada akhirnya mendapatkan prestasi. Atau mereka atau untuk mereka yang berprestasi, mereka justru mengejar prestasi untuk mendapatkan program-program pemerintah kayak gini. Maka Indonesia akan kehilangan prestasinya karena intensi dari orang-orang yang potensial itu udah dihilangkan. Masuk ke kerana argumentasi argumentasi kami satu, kami rasa ketika investasi ini ada, justru bagi sarjana dan pasca sarjana mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkan hal ini. Artinya mereka akan berkompetisi untuk meningkatkan kualitas diri mereka. Atau dua, kalau investasinya ke masyarakat luas, nggak semua orang bisa untuk concerning dan capable dengan pelatihannya. Karena simply mengkarakterisasi masyarakat itu nggak pernah buat peduli dengan apa yang sebenarnya terjadi ataupun program-program pemerintah, karena ada kayak narasi-narasi kalau misalnya program pemerintah itu nggak pernah becus dan lain sebagainya. Atau tiga, pada akhirnya pelatihan juga nggak bakal pernah buat maksimal karena kontribusinya nggak pernah terjamin. Compare sama BIM yang emang udah pasti maksimal, kayak misalnya mereka emang udah berprestasi pada akhirnya. Atau empat, penghasilan Indonesia juga akan lebih baik karena orang-orang ini ada kewajiban untuk balik ke negaraannya dan mengabdi ke negaranya. Selain moral obligasi dari mereka itu sendiri, regulasi juga udah ada kok, kayak LPDP wajib balik ke
ke Indonesia sedangkan atau bidik misi yang wajib kerja di perusahaan negara. Atau 5, peningkatan kualitas pendidikan Indonesia akan ada. Ketika kamu menginginkan ada peningkatan kualitas pendidikan Indonesia, artinya kamu membutuhkan guru-guru yang baik juga kan. Maka dari itu peningkatan untuk regulasi BIM ini, regulasi siswa di Indonesia ini akan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, simply karena misalnya orang-orang di Indonesia akan jauh lebih ingin untuk berprestasi. Maka vote untuk CO. Baik, terima kasih atas pidatonya. Untuk menutup kasus government secara keseluruhan, aku panggil GovWeb here. Halo, apakah suaraku terdengar dengan jelas? Jelas. Oke, pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. 2 poin kontribusi yang akan saya sampaikan. Yang pertama overview dan kedua rebuttal. Memasuki overview. Opening hadir dengan bilang universitas itu bisa penuhin kebutuhan mereka dengan riset dan ikut serta dalam kegiatan yang dikasih reward yang pada akhirnya bantu univ itu untuk eksis secara independen. Tapi lihat OG nggak pernah bahas kenapa sebenarnya pemerintah ini perlu harus ngeluarin investasi ke program pelatihan dan sertifikasi yang notabene yang nge-cover seluruh lapisan golongan masyarakat. OO dan CEO hadir dengan best case di sisi mereka, tapi mereka nggak pernah paham gimana pemerintah udah progresif DSK untuk invest dalam sertifikasi dan program pelatihan ini dengan jalin kerjasama yang udah dijelasin oleh pembicara pertama aku, yang jadi yang masuk dalam program mereka ini akan teralokasikan dengan baik, jelas tanpa digantungi. Memasuki rebuttal, pertama mari kita respon argumen yang dikatakan oleh OO. Yang pertama, OO bilang bootcamp nggak punya check and balance yang ketat dan rentan untuk dikorupsi. Respon kami menurut kami tidak. OO harus paham kalau lembaga pelatihan, apalagi pemerintah yang menaungi itu pasti punya akuntabilitas. Jadi ketika kamu kasih mereka dana, mereka akan kasih transparansi laporan mengenai alokasi dana yang bisa diakses publik, dan kami pikir di sisi kamu juga kamu bisa melakukan check and balance di mana ketika kamu tahu dia dikasih suntikan dana 50 juta untuk programnya, kemudian lihat aja hasilnya atau agenda dari programnya. Ada hasil nyata yang kami pikir bisa kita lihat di kedua sisi. Jadi kalau kamu gak lihat hasil nyatanya, kamu bisa kok ngelaporin ke pihak yang berwenang. Jadi kami pikir hal ini gak seharusnya kita khawatirkan seberlebihan ini. Kemudian pendidikan formal akan meraih jenjang karir yang jelas di sisi kamu, di sisi mereka. Oke, kamu menang karena ini best case kamu. Komparasi di sisi kami yang udah dibuka oleh Amar, kasus ketika kamu sarjana saat ini terus rezeki kamu nyendat dalam artian kamu gak langsung dapat pekerjaan, entah itu karena bidang yang kamu gelutin penuh, terus ada buka loker dan kamu coba daftar tapi pas dites substansif kamu udah ngangong karena sarjana, terapan ilmu yang kamu punya udah berkembang dan kamu gak punya pengetahuan lebih lanjut lagi tentang itu. Disinilah kamu akan merugi ketika pemerintah gak invest dalam pelatihan dan sertifikasi yang pada akhirnya ngabaikan orang dengan ilmu yang linear kayak kamu yang cukup potensial. Kamu ngapain? Oke, hidup memang pilihan. Ketika kamu bilang kamu mau linjur apa aja bidang kerjanya, nggak harus sesuai dengan ilmu yang kamu punya itu. Atau kamu mau kuliah lagi, kamu pikir akan lebih praktis ketika kamu menjaga kompetensi kamu ini dengan ikut pelatihan dan sertifikasi tambahan dan teknis yang udah dijelasin oleh Amar tadi dari pemerintah. Kemudian respon kepada CEO bilang program bootcamp itu hanya aksesibel ke orang kaya aja.
Juri, mari kita pahami pemerintah gak akan segois itu untuk melantarkan maaf orang miskin untuk hidup tetap dalam keadaan mereka dan menyejahterakan orang kaya saja. Pahami, program pelatihan ini dirancang untuk mencakup semua kelompok masyarakat di sisi kami, termasuk yang kurang mampu secara ekonomi atau finansialnya. Sadari, pembicara pertama kami udah jelasin di sisi kami, invest di program ini dijalankan pemerintah untuk meningkatkan kualifikasi keterampilan dan kasih akses kesempatan kerja bagi semua golongan. Contoh pelatihan yang bisa diakses masyarakat itu yang tidak kaya itu ada pelatihan untuk keterampilan usaha kecil yang mana mereka punya kesempatan, yang dimana mereka nggak punya kesempatan untuk kuliah bisnis misalnya. Di dalamnya mereka bisa diajarin manajemen bisnis, mulai dari perencanaan strategis untuk usaha mereka, operasional bisnis mereka, dan pengembangan produk mereka, sehingga mereka punya bekal untuk melihat bisnis mereka secara efektif dan efisien untuk waktu yang akan mendatang. Atau karena sekarang dunia udah progresif dengan sama pakai teknologi, mereka bisa dibantu dengan pemahaman teknologi digital agar mereka bisa ikut progres dan produk mereka itu tetap survive di dunia teknologi dan digital. Kemudian CEO juga bilang, mereka akan bawain akademisi yang akan berkontribusi dalam pemerintahan. Amin untuk mereka. Kami rasa hal ini gak signifikan, di mana untuk akses itu mereka yang punya privilege misalnya. Kemudian impact-nya juga nggak akan sebesar itu juga untuk masyarakat luas. Seperti apa yang dikatakan pembicara pertama aku, jelas kalau masyarakat nggak semua mau jadi akademisi, dan masyarakat Indonesia itu butuhnya aksesibilitas. Tentunya aku nggak paham kenapa aksesibilitas ini akan tercipta di sisi mereka. Kemudian CEO mau edukasi baik ke masyarakat. Minus karena kami dibingungkan oleh CEO. Mereka nggak jelasin gimana masyarakat akan teredukasi di sisi mereka. Bentuknya seperti apa. Kalau memang tidak ada pelatihan dan sertifikasi ini, bagaimana masyarakat yang akan teredukasi? Dan apakah edukasi ini akan menguntungkan mereka untuk bersaing dengan ESKI, di mana mereka harus punya pekerjaan untuk dapat uang demi pemenuhan pangan, papan, dan sandang, dan lain sebagainya dalam kehidupan keberlangsungan hidup mereka, karena pasti pemerintah tidak mau langsung mengcover kehidupan mereka ini secara keseluruhan. Maka pada akhirnya kami yakin salah satu usaha yang bisa dilakukan pemerintah adalah memfasilitasi mereka untuk ikut dalam program pelatihan ini. Kemudian mereka mengatakan bahwa BIM, LPDP, dan lain sebagainya, mereka itu akan balik sebagai awardee ke Indonesia dan kasih kontribusi ke Indonesia. Dan juri, mari kita pahami bahwa saat ini baik LPDP itu udah ngurangin tahun di mana mereka itu harus balik ke Indonesia. Dari awalnya 10 tahun, sekarang cuma 5 tahun. Mereka boleh tinggal di Indonesia itu selama 5 tahun, setelah itu dibalikin lagi kepada mereka. Worst case di sisi kamu, ketika mereka sudah nyaman untuk hidup di luar negeri, di mana mereka dijamin semua aksesnya daripada di Indonesia. Hal ini akan merugikan di sisi kamu, bukan? Pada akhirnya kamu tetap membutuhkan masyarakat yang tinggal di Indonesia, yang mana kamu harus hanya perlu memfasilitasi mereka untuk mereka mengisi kekosongan melalui pelatihan ini yang diciptakan oleh awardee LPDP yang tadi kamu kasih fasilitas tetapi pilih untuk out ke luar negeri. BOP di sisi CEO adalah sebenarnya kenapa dengan akademisi itu bakal buat masyarakat Indonesia yang baik, karena masyarakat itu juga interestnya bukan mau jadi akademisi dong kan. Kemudian kenapa orang berprestasi itu mau untuk berkontribusi? Ini gak ada likelihood-nya dan gak ada parameternya di sisi mereka. Sanggahan terhadap OJI akan terintegrasi dengan komparasi kenapa kami lebih baik dari mereka. OJI bilang mereka mau sustainability di sisi mereka. Kami pikir kami akan lebih eksklusif di sisi kami ketika kami membahas kebutuhan dari lulusan sarjana, pasca sarjana, bahkan seluruh golongan masyarakat itu perlu kerja dengan memenuhi kualifikasi. Tapi lihat banyak kekosongan pekerjaan di negara kita karena SDM kita nggak kompeten dalam prakteknya. Kami juga nggak akan ngabaikan lulusan sarjana dan pasca sarjana yang nggak ada disentuh OJI sama sekali. Seakan-akan OJI malah bilang mereka punya tanggung jawab untuk menyiptain lapangan pekerjaan dengan bekal ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Tapi mari kita sadari juga juri, kalau kita invest ke pelatihan dan program sertifikasi ini, kita akan bisa ngeraih seluruh lapisan masyarakat termasuk si sarjana dan pasca sarjana ini. Karena di sisi kami yakin mereka juga membutuhkan ini. Kami nggak akan naif untuk bilang ijazah itu hanya selembar kertas aja. Ya, kami apresiasi mereka karena mereka udah noreh kerja keras mereka selama sebulan aja 4-5 tahun, entah itu 80% teori atau hanya 20% praktek aja atau presentasi seperti apapun, tapi kami yakin akan lebih banyak teori pada akhirnya. Mari apresiasi ketika kita sadar mereka punya wawasan yang lebih luas daripada orang yang tidak berkuliah sarjana sampai magister misalnya. Tapi mari sadari lagi, investasi pada program ini juga di sisi kami akan menguntungkan mereka. Lihatlah ketika sarjana dan lulusan sarjana dan mahasiswa pasca sarjana ini lulus, mereka akan hadir sebagai orang yang potensial yang telah menyediakan yang telah menyelesaikan pendidikan formalnya. Mari maka pelatihan dan sertifikasi di sini akan hadir untuk melengkapi keterampilan mereka secara praktis dan diperlukan dalam pekerjaan tertentu. Likelihood-nya apa? Pada akhirnya mereka akan punya nilai tambahan di pasar kerja. Lihat di dunia industri misalnya yang selalu progresif dan ada kemungkinan di mana keterampilan berupa teori dan praktis dan prakteknya itu berkembang.
yang dimana yang mereka pelajari selama kuliah itu nggak akan lagi sepenuhnya sesuai atau relevan dengan kebutuhan industri yang ada di masa ini. Bukankah pada akhirnya mereka juga harus cari hal lain untuk nge-push agar keterampilan mereka juga progresif karena mereka nggak mau ilmu mereka sia-sia, bukan? Lihatlah Dewan Juri, pelatihan dan sertifikasi ini bisa membantu mereka untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan terkini dalam dunia kerja. Kredibilitas dan hal yang ada di sisi mereka itu akan tercapai. Di sisi kami, semua kalangan akan tercover, pemerintah akan bijak dengan mengatasi ini. Thank you IPK, CG Pantas Menang. Baik, terima kasih atas pidatonya. Untuk menutup perdebatan ini secara keseluruhan, saya panggil Opweb here. Oke, sebelum saya mulai pidato saya, sebenarnya saya berterima kasih kepada kakak-kakak saya juga, Kak Lan, Kak Ran, Kak Ken, dan juga teammate saya, Ikas. Terus juga special thanks buat cewek aku sendiri, Nadia, yang udah mau jadi observer, jadi OBS pada perdebatan kali ini. Maaf juga udah nggak, saya sibuk kemarin karena debate ini. Oke, aku bakal mulai pidato. Aku bakal mulai pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri, sadarilah apa yang menjadi konsentrasi kita, apa tujuan perdebatan kali ini, dan siapakah yang perlu memenangkan perdebatan kali ini. Pertama, perdebatan kali membahas apakah pemerintah Indonesia harus mengurangi investasi secara agresif kepada investasi kepada program-program sarjana dan pasca sarjana. Nah, baik sisi dari OG ataupun OO ataupun CG itu sama sekali tidak mampu menjelaskan secara baik, secara dengan jelas, dan beberapa argumen mereka itu bersifat asumtif. Pertama, mari kita bahas dari argumen dari OG dan bermain dari OG, dan saya akan merespon beberapa argumen mereka. Pertama, OG sempat bilang kalau misalkan SDM yang baik itu juga memerlukan support yang baik. Namun di sisi kami itu juga akan terjadi, bukan? Karena di sisi kami pemerintah Indonesia akan sangat konsentrate terhadap bantuan pendidikan, dan juga pemerintah Indonesia juga akan tetap memperhatikan mereka, apakah langkah mereka selanjutnya ketika mereka telah menyelesaikan pendidikan mereka. Kemudian yang kedua adalah OG juga kurang mengkarakterisasi mengenai pelatihan dan sertifikasi yang dimaksud, sehingga tidak ada hal yang jelas program pelatihan dan sertifikasi seperti apa, dan ini cenderung lebih ke arah generalisasi seluruh masyarakat Indonesia mendapatkannya. Ketika seluruh masyarakat Indonesia mendapatkannya, maka tidak seluruh masyarakat Indonesia mampu untuk memahaminya, dan tidak seluruh masyarakat Indonesia akan memanfaatkan sertifikasi ini dengan baik, bukan? Mungkin dapat kita ambil contoh pada status quo, yaitu munculnya kartu prakerja. Bagaimana kartu prakerja pun juga itu sudah merupakan investasi dari pemerintah, bukan? Tetapi pada akhirnya tidak seluruh masyarakat Indonesia mampu memaksimalkan hal tersebut, dan juga argumentasi mereka yang mengenai langsung menjamin masalah pekerjaan itu juga tidak dapat tercapai di sisi mereka, karena pada di status quo itu sudah terjadi, dan tidak seluruh orang-orang yang mendapatkan pelatihan itu mendapatkan lapangan pekerjaan, sehingga OJ kalah sehingga OJ, hanya hal tersebut saja OJ sudah membuat argumen dari seluruh argumen OJ itu jatuh. Kemudian mari kita membahas mengenai dari sisi CG. Mengapa pertama ada satu pandangan dari CG yang saya salah, yaitu mengenai bidik misi. Bidik misi dikatakan tidak masuk beasiswa karena hanya melihat dari standar kekayaannya mereka. Tapi Dewan Juri, sadarilah orang-orang untuk masuk perkuliahan itu sangat sulit, bukan? Mungkin saya ambil contoh dari diri saya sendiri. Saya sendiri sudah berjuang untuk masuk perkuliahan, dan pada akhirnya juga ditolak sama Universitas Indonesia loh. Sehingga ini tidak ada sehingga ketika, dan saya pun mendapatkan KIP dan tidak mendapatkannya karena saya tidak lolos kepada Universitas Indonesia. Sehingga hal-hal tersebut itu tidak dapat dijadikan standar dan tidak dapat dikredit sama sekali, karena pada akhirnya bidik misi pun melihat apakah mereka mampu untuk masuk universitas tersebut atau tidak, dan melihat dari skor dan kemampuan mereka. Ataupun dari sisi swasta, dari perguruan tinggi swasta pun juga masuknya cukup sulit, karena mereka juga perlu dilihat dari rapornya, dari kemudian mungkin dilihat dari acuan dari skor UTBK-nya, sehingga hal-hal tersebut itu juga mohon maaf, tidak terima kasih, dari hal-hal tersebut itu sudah merupakan poin bagi kami. Kemudian juga Siji juga sempat
bilang bahwa akses S2 itu hanya kepada orang-orang yang berprivilege. Ini merupakan hal yang asumtif, hal yang tidak dapat dipastikan benar-benar dipastikan kepada CG, karena pada akhirnya juga banyak loh orang-orang yang memang kurang mampu itu mendapatkan berkat bantuan ini, mereka akhirnya mendapatkan biaya pendidikan dari pemerintah, sehingga argumen dari CG itu juga tidak dapat dikredit sama sekali. Kemudian yang kedua, kemudian selanjutnya saya membahas untuk masalah dari OO itu akan masuk ke dalam ranah komparasi saya. Mengapa kami lebih baik dibandingkan mereka? Maaf, tidak, terima kasih. Kami lebih baik dibandingkan mereka. Tapi Dewan Juri, sadarilah, kami di sini memfokuskan, kami di sini lebih terfokus untuk menyatakan kepada Dewan Juri mengapa pemerintah Indonesia itu harusnya tidak ada perubahan dalam investasi kepada program sarjana atau pasca sarjana, dan juga tidak ada perubahan dalam investasi di program pelatihan dan sertifikasi, dan di status quo itu juga akan tetap terjadi, bukan? Ketika seseorang itu dan memang pada akhirnya banyak orang-orang yang ingin berkuliah dikarenakan ada bantuan dana ini. Jadi ketika misalkan seperti apa yang telah OO klaim tadi, ketika mereka ingin apa yang juga sempat dibilang dari tim pemerintah, kalau misalkan nanti orang-orang itu juga akan terfokus, orang-orang akan mereka akan menghapus, kalau mereka misalkan akan menghapus dari program ini, maka secara tidak langsung banyak orang-orang yang akan kesulitan dalam mengakses pendidikannya, dan mereka hanya terfokus kepada pada sertifikasi dan pelatihan, dan hanya berdasarkan sertifikasi dan pelatihan itu juga tidak akan menjamin dibandingkan dengan kami hal-hal tersebut dapat dijamin. Mengapa saya mengatakan hal itu dapat terjamin? Pertama, biaya bantuan investasi pendidikan ini tidak hanya dari bidik misi ataupun BIM atau LPDP. Sadarilah, pemerintah juga punya sekolah kedinasan, bukan sekolah kedinasan itu merupakan investasi penuh dari pemerintah agar mereka menjadi ASN, dan itu merupakan program sarjana, dan pada akhirnya orang-orang mereka menunjukkan pasca sarjana pun juga memanfaatkan beasiswa dari pemerintah, sehingga mereka pun juga akhirnya berkontribusi pada pemerintah. Oh, memang di sisi kami ada juga loh orang-orang yang akhirnya keluar, tapi setidaknya di sisi kami itu banyak loh orang-orang yang akhirnya berkontribusi di pemerintah. Orang-orang banyak yang menjadi akademisi, orang-orang yang banyak bekerja sesuai dengan lane dan minat mereka. Sedangkan di sisi government mereka akan fokus kepada seluruh orang mendapatkan pekerjaan, mereka mau dapat bersaing, namun pada akhirnya tidak seluruh orang dapat bersaing, dan mereka cenderung akan seperti tidak peduli akan dengan dunia, akan dengan perkuliahan, dan dari pemerintah pun juga cenderung seperti melihat bahwa beasiswa ini sama sekali tidak efektif. Namun ini tidak menjadi permasalahan sama sekali. Kemudian di sini selanjutnya adalah sekali lagi saya ingin menjelaskan bahwa pelatihan itu nggak akan maksimal pada akhirnya, karena kontribusi pun belum dapat terjamin. Bagaimana hanya berdasarkan pelatihan saja langsung mereka mendapatkan pekerjaan, atau berdasarkan pelatihan saja mereka sudah mampu menunjukkan bahwa mereka berdasarkan pelatihan mereka mampu menunjukkan bahwa mereka dapat bekerja sesuai dengan dapat bekerja. Namun dari sisi perkuliahan pemerintah sudah mengakomodir semuanya, dan mereka pun juga sudah banyak terbukti dan terjamin, sehingga dari status quo itu seluruhnya hal ini menang di sisi kami. Oleh karena itu vote untuk CEO dan kemenangan untuk kami. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas debatnya. Saya ucapkan selamat untuk semua grand finalist. Semoga hasilnya yang terbaik. Oke, juri, kita bisa langsung ke room delip.